Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soal 3 chapter 617. Chapter 617, Meriam Jiwa Tetap peringkat 7. Tanggulin tidak pernah kurang kesabaran. Dia duduk di sudut gelap dan diam-diam menggunakan metode surga misteriusnya. Dia bisa merasakan menit perubahan di sekelilingnya saat dia menunggu dengan tenang untuk datangnya malam. Menurut intel mereka, Green Skeleton Rebellion seharusnya sudah melakukan persiapan di teater sebelumnya. Adapun bagaimana mereka akan melaksanakan rencana mereka pada akhirnya, mereka belum tahu. Langit mulai gelap, malam sudah dekat. Sebagai ibu kota kerajaan Bintang Luo, kota Bintang Luo adalah kota terbesar. Saat malam tiba, kerumunan orang membanjiri jalanan yang terang benderang. Itu adalah waktu ketika kota itu paling ramai. Teater bintang berskala sedang. Akan ada beberapa drama setiap hari dengan drama sejarah sebagai penampilan utama mereka. Kekaisaran Bintang Luo memiliki sejarah panjang, terbagi menjadi yang lama dan yang baru. Sejarah lama mengacu pada periode di benua Luo, sedangkan sejarah baru adalah setelah mereka tiba di benua Bintang Luo. Masih ada beberapa waktu sebelum pertunjukan malam ini, namun berbagai pekerjaan persiapan sudah berlangsung di dalam teater. Di ruang bawah tanah Star Theater, penutup saluran pembuangan terbuka tanpa suara. Puluhan bayangan hitam merangkak keluar darinya. Lanjutkan sesuai rencana, terdengar suara muram. Bayangan hitam muncul berbondong-bondong sebelum bubar. Di dalam teater, seorang pria parubaya tampan dengan tuxedo sedang melihat naskah di tangannya. Dia mengangkat alisnya sedikit, menyipitkan matanya sedikit dan berdiri. Semua pejuang, bersiaplah. Mereka di sini. Lokasi serangan, di bawah teater. Mulailah menyapu. Ada situasi yang sangat rumit di bawah Star Theater. Kolom semen adalah fondasi yang menopang seluruh teater. Bayangan hitam yang tak terhitung banyaknya tanpa henti melesat melewati kolom-kolom ini dan menempelkan bom jiwa yang tetap di atasnya. Pada saat inilah juga sosok bertopeng meluncur perlahan ke ruang bawah tanah dari kegelapan. Tanggulin bisa mendengar perintah yang disampaikan di mikrofon telinganya. Dia berdiri dan menunggu dalam diam. Aku sangat ingin ikut beraksi. Kalau saja saya cukup kuat. Tanggulin sangat ingin mencobanya, tetapi pada saat yang sama, dia juga memahami pengaturan yang dibuat oleh Battle Soul Hall. Setelah memiliki baju besi pertempuran satu kata, kekuatan tempur dan kemampuan bertahan hidup Master Jiwa akan sangat ditingkatkan. Secara alami, itu juga berarti bahwa Master Jiwa akan lebih sedikit risikonya. Black One memberi perintah dan mikrofon telinga semua orang terdiam. Apa yang terjadi selanjutnya adalah menunggu. Di dalam teater bintang, penonton mulai berdatangan. Pertunjukan hari ini sangat menarik, salah satu drama favorit dari teater bintang, pertempuran melawan Raja Naga Hitam oleh Roh Ice Luo Huo Yu Hao. Setelah benua bintang Luo memasuki sejarah barunya, idola yang paling dipuja orang-orang adalah Yang Maha Kuasa yang sendirian menghentikan invasi musuh bertahun-tahun yang lalu dan melindungi kekaisaran bintang Luo, Roh Ice Luo yang pernah mendominasi satu generasi. Di benua bintang Luo, nama Roh Ice Luo bahkan lebih terkenal daripada di benua Luo. Sudah ada beberapa pertunjukan kecil di atas panggung untuk menghangatkan penonton. Mereka sama sekali tidak menyadari pertempuran sengit dan pembunuhan yang sedang berlangsung di bawah teater. Suara terus terdengar di mikrofon telinga Tanggulin. Membunuh satu musuh, melucuti satu bom. Nomor musuh tidak diketahui. Membunuh 3 musuh. Ada 4 bom di area nomor 4. Silakan kirim bantuan untuk melucuti senjata. Musuh telah melihat kita. Tingkatkan kecepatan operasi. Ini Purple One. Semuanya, serang dengan semua yang kamu punya. Prioritaskan untuk melucuti senjata. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Hati-hati dengan musuh. Seekor anjing berada pada kondisi paling berbahaya saat terpojok. Bagus. Terima kasih, Yellow Six. Mengepung musuh di sisi kanan area nomor 6. Saat dia mendengarkan semua perintah ini, Tanggulin benar-benar merasakan gatal yang tak tertahankan di hatinya. Pertempuran itu pasti intens. Musuh mulai kabur, lucuti bomnya dulu. Petarung putih di perimeter luar, ini Purple One. Awasi area yang Anda jaga. Ada sejumlah kecil musuh yang lolos. Jika terlihat, lakukan semua yang Anda bisa untuk menghentikan semuanya. Laporkan situasi Anda kapan saja. Mata Tanggulin berbinar-binar.
Dia dengan cepat melepaskan tubuh naga emasnya yang mendominasi. Di lengan kanannya, cakar naga emas muncul dalam cahaya keemasan. Di saat yang sama, cahaya bintang yang berkilauan bertahan di udara saat dua potong baju perang menutupi seluruh lengan kanan dan bahunya. Dia dengan cepat mengubah dirinya menjadi kondisi terkuatnya. Dia baru saja selesai melakukan semua ini ketika tiba-tiba, dengan peluit, sosok hitam terbang ke atas dinding dari dalam teater. Cacingan, ini orang-orang Battle Soul Hall. Bersiaplah untuk menembakkan peluru meriam jiwa tetap peringkat 7. Kubur semuanya di dalam. Sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar di atas tembok. Meriam jiwa tetap peringkat 7. Tang Wulin sangat akrab dengan bola meriam jiwa tetap. Mereka adalah jenis alat jiwa yang paling menakutkan. Bola meriam jiwa tetap telah berkembang terus-menerus dengan waktu. Apakah itu di benua Douluo atau benua Bintang Luo, mereka sepenuhnya dilarang. Selain militer, tidak ada pihak swasta yang diizinkan untuk memilikinya. Biaya produksi peluru meriam jiwa tetap itu mahal, tapi kekuatan penghancurnya sangat menghancurkan. Dia tidak pernah menyangka pemberontakan kerangka hijau mampu membawa peluru meriam jiwa tetap peringkat 7 ke kota Bintang Luo. Setelah peluru meriam jiwa tetap meledak, dikatakan bahwa bahkan area dengan diameter ribuan meter akan menjadi puing-puing, tinggalkan teater di depannya. Apa yang tidak diketahui oleh Tang Wulin adalah bahwa serangan kerangka hijau kali ini telah direncanakan secara berurutan. Teater bintang hanyalah sebagian dari keseluruhan serangan mereka. Sangat sulit untuk membawa peluru meriam jiwa tetap peringkat 7 ke Star Luo City. Mereka telah membongkarnya menjadi komponen-komponen kecil yang tak terhitung jumlahnya, membawanya ke kota dalam waktu yang lama, dan kemudian memasangnya kembali. Mereka juga harus menggunakan beberapa tempat persembunyian untuk mencegahnya ditemukan. Pemberontakan Tengkorak Hijau memang telah menghabiskan banyak perhatian dan pemikiran untuk operasi ini. Meriam jiwa tetap peringkat 7 ini dipersiapkan untuk kompetisi elit jiwa master tingkat tinggi muda kontinental. Mereka telah bersiap untuk menggunakannya saat kompetisi memasuki tahap final, yaitu turnamen round robin lanjutan di mana hanya elit yang bertanding. Mereka akan memberikan generasi muda Kekaisaran Bintang Luo pukulan yang signifikan. Itulah mengapa mereka tidak segera menggunakannya. Dengan kekuatan destruktif dari bola meriam ini, bahkan jika petarung hitam yang baru saja menunjukkan kekuatan yang begitu kuat bisa melarikan diri dengan nyawanya, petarung Sekte Tang lainnya pasti akan dikuburkan di dalam teater. Sekte Tang selalu menjaga hubungan resmi yang erat dengan Kekaisaran Bintang Luo. Jika pemberontakan dapat melemahkan kekuatan Sekte Tang, maka mereka tidak datang dengan sia-sia kali ini. Saat ini, sudah ada 4 anggota dari pemberontakan kerangka hijau yang telah merangkak ke atas tembok. Pemimpin kelompok itu mengenakan pakaian hijau cemerlang. Tangannya berkedip dengan cahaya, dan bola meriam besar sepanjang 1 meter muncul di tangannya. Begitu peluru meriam muncul, itu membuat kulit kepala Tang Wulin tergelitik. Permukaan bola meriam itu bertuliskan rune magis yang padat. Itu memancarkan aura gelap dan menakutkan. Perasaan menakutkan membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping setiap saat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peluru meriam jiwa tetap tingkat tinggi. Apa yang harus dia lakukan? Di antara 3 pemberontak di dinding, pemimpinnya dibalut baju perang ungu tua. 7 cincin jiwa melayang di sekitar tubuhnya. Yang mengejutkan, dia adalah Master Armor Perang 2 kata, dilihat dari model dan kompleksitas armor tempurnya. Dia mengangkat peluru meriam jiwa tetap ke bahunya. Kedua bawahannya sudah mulai memasang alat yang menyerupai alas di atas tembok. Bola meriam jiwa tetap tidak mudah ditembakkan, dan itu sangat berbahaya. Saat mereka menembakkannya, mereka juga harus menjamin keamanannya sendiri. Itulah mengapa mereka harus melakukannya melalui basis. Haruskah aku bergegas ke sana sekarang? Tang Wulin bertanya pada dirinya sendiri. Sangat tidak mungkin baginya untuk menghentikan ketiganya dengan kekuatannya sendiri. Mereka semua adalah Master Armor Tempur. Bahkan ada Master Armor Pertempuran 2 kata. Jika dia naik sekarang, itu tidak ada bedanya dengan mengirim domba ke mulut harimau. Soul Land 3 Chapter 618. Chapter 618, di tepi kehidupan dan kematian. Dengan tetap diam, dia memfokuskan pikirannya dan menahan napas. Dia juga tidak memberitahu teman-temannya pada kesempatan pertama yang didapatnya. Dia tahu bahwa saat dia membuka mulutnya, dia akan langsung terlihat. Jika anggota Green Skeleton Rebellion ini bertindak seperti binatang yang terpojok dan segera menembakkan meriam, maka semuanya akan berakhir. Dia hanya bisa menunggu sekarang. Butir-butir keringat tebal menetes di dahinya.
Tang Wulin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa bahwa dia sedekat ini dengan kematian. Keempat anggota Green Skeleton Rebellion mendirikan pangkalan dengan gerakan yang terlatih dan menempatkan peluru meriam jiwa tetap di dalamnya. Saat ini, komunikator di telinga Tang Wulin menjadi hidup. Setiap pejuang kulit putih, laporkan situasi Anda. Penyapuan bom di pedalaman sekarang sudah selesai. Semua tangan harus segera mengejar musuh yang melarikan diri. Yang putih, jelas. White 2, bersihkan. Suara laporan datang satu demi satu, tetapi Tang Wulin tidak bergerak sedikit pun atau bersuara. Matanya tertuju pada situasi di atas tembok. Pikirannya dengan cepat menghitung semua kemungkinan tindakan balasan yang bisa dia ambil. Baiklah, kita akan mundur. Di atas dinding, sayap terbentang dari belakang Master Armor Perang 2, kata Green Skeleton Rebellion. Mereka mengepak dengan kuat, dan dia melayang ke udara. Ketiga pria lainnya juga buru-buru mengambil jarak antara mereka dan peluru meriam. Di pangkalan, pola cahaya mulai bersinar. Jelas, itu telah disulut secara otomatis. Dengan kecepatan seorang Master Armor pertempuran, hanya 10 detik yang dibutuhkan untuk keluar dari radius ledakan. Dengan kata lain, paling banyak yang mereka miliki adalah 10 detik sebelum meriam jiwa tetap peringkat 7 ini akan ditembakkan. Ini White 3, musuh ada di sini. Ada peluru meriam jiwa tetap peringkat 7. Semuanya, segera mundur. Tang Wulin membuat panggilan keras saat dia berlari keluar. Dia sudah melempar pohon anggur Blue Silver Grass keluar. Dia memutarnya di sekitar pangkalan dan menarik dengan seluruh kekuatannya. Dia hanya punya satu rencana saat ini, dan itu adalah mengubah arah api dari peluru meriam jiwa yang tetap ini. Tarik, itu tidak bergerak, dan pola cahaya pada bola meriam tiba-tiba meningkat dalam kecerahan. Tidak baik. Tang Wulin menyadari bahwa situasinya mengerikan. Tidak diragukan lagi, setelah peluru meriam jiwa tetap ini memulai proses penembakan, itu akan meledak sendiri jika ada upaya untuk merusaknya. Waktu yang tersisa sebelum peluru meriam meledak sendiri adalah 3 detik, yang berarti Tang Wulin hanya punya waktu sebanyak itu untuk bertindak. 3 detik tidak cukup baginya untuk keluar dari jangkauan ledakan, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dalam 3 detik, semua yang ada di sini akan menjadi puing-puing. Pada saat kritis, pikiran Tang Wulin tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia telah beralih ke mode paling tenang. Matanya benar-benar keemasan sekarang. Dengan tarikan kuat di Blue Silver Grass, dia sudah berada di atas tembok. Dia merebut pangkalan dengan kedua lengannya dan mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Basisnya sendiri sangat tahan lama, tapi dindingnya tidak sekuat itu. Di bawah kekuatan besar Tang Wulin, seluruh pangkalan dengan peluru meriam jiwa tetap peringkat 7 dicabut dari atas tembok. Tanpa jeda sesaat, Tang Wulin memusatkan semua kekuatannya ke lengan kanannya. Armor tempurnya memancarkan cahaya cemerlang saat dia dengan cepat mengayunkan tubuhnya ke atas tembok. Tepat saat detik pertama berakhir, dia melemparkan bola meriam, bersama dengan pangkalannya, tinggi-tinggi ke udara. Sesaat setelah melempar bola meriam, Tang Wulin juga melompat tinggi ke udara. Dia tahu bahwa, sekuat apapun dia, berat gabungan dari peluru meriam jiwa tetap dan alasnya terlalu berat. Tidak mungkin baginya untuk melemparkannya keluar dari jangkauan ledakan. Dia perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Begitu dia melompat, seberkas cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah lagu emas yang berkembang pesat. Saat kemunculannya, Goldsong segera mengambil pohon anggur Blue Silver Grass. Blue Silver Grass mengembang dengan cepat dan berubah menjadi emas sepenuhnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengalihkan jiwa bela dirinya ke Kaisar Blue Silver. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang untuk Blue Silver Overload Transformation. Pohon anggur rumput Blue Silver yang diperkuat oleh transformasi Tuan Blue Silver dan ditingkatkan oleh Goldsong telah langsung berubah menjadi sesuatu seperti naga. Itu menghantam bagian atas dinding, dan tubuh Tang Wulin terlempar ke udara sekali lagi. Detik berikutnya habis. Dalam sekejap, Tang Wulin menyusul bola meriam jiwa tetap di udara. Dia telah terlempar lebih dari 300 meter ke langit. Setelah mencapai peluru meriam saat mengudara, dia menggunakan lengannya untuk mendorong keluar dengan semua yang dia miliki. Kepala naga emas raksasa muncul. Itu adalah naga emas mengguncang surga. Naga emas mengguncang langit ini tidak menyerang, tetapi mendorong dengan seluruh kekuatannya. Bola meriam jiwa tetap peringkat 7 dengan cepat melesat ke langit seperti meteor. Itu dengan cepat melampaui ketinggian lebih dari 1000 meter dan melanjutkan pendakiannya dengan kecepatan tinggi.
Bola meriam dan markasnya benar-benar diselimuti oleh kepala naga emas yang diwujudkan melalui guncangan naga emas di surga. Ledakan, tampilan cahaya yang indah meledak di langit yang tinggi. Kekuatan ledakan yang menakutkan menerangi langit seperti kembang api raksasa. Kembang api itu memiliki 7 warna. Kekuatan ledakan yang mengerikan merobek seluruh langit, membuat air mata yang menyerupai lubang hitam. Tanggulin mengandalkan momentum dan mengejar bola meriam jiwa tetap di ketinggian 300 meter. Namun, dia terus terbang sampai dia naik ke ketinggian 500 meter atau lebih sebelum dia menembakkan peluru meriam ke atas. Selama saat ini, ledakan besar bola meriam jiwa di langit langsung membawa gelombang kejut yang menakutkan. Itu telah menepuknya seperti lalat dari ketinggian 500 meter. Tanggulin merasakan dadanya menegang, karena seluruh tubuhnya terasa seolah-olah dia akan digiling menjadi daging cincang oleh gelombang kejut. Pakaian yang dikenakannya langsung menjadi abu, termasuk topeng di wajahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melepaskan tubuh naga emasnya yang mendominasi. Sisik di tubuhnya berkilau sangat. Tetap saja, gelombang kejut apokaliptik masih luar biasa. Tubuh naga emas yang mendominasi berkedip selama beberapa detik sebelum cahayanya padam. Tanggulin memuntahkan seteguk darah segar. Dia baru saja akan jatuh ke tanah. Pada saat yang tepat, sosok emas gelap naik ke atas dan menangkap Tanggulin yang jatuh, seolah-olah secara kebetulan. Sementara itu, semburan cahaya keemasan gelap meledak ke langit dan membentuk tirai bercahaya yang mencegah gelombang kejut mencapai kota. Armor emas gelap menutupi seluruh tubuh sosok itu. Sepasang sayap terbuka lebar di belakangnya, dan armornya berkedip-kedip dengan pola yang indah. Itu adalah armor perang 3 kata. Black One telah bergerak. Ketika dia mendengar laporan panik Tanggulin, Black One bergegas keluar secepat mungkin. Karena dia berada di bawah tanah sebelum ini, keluar dari gedung telah membuatnya agak tertunda. Itulah mengapa ketika dia bergegas ke posisi yang ditentukan Tanggulin, pemandangan yang dia lihat adalah Tanggulin mengejar bola meriam jiwa yang tetap di udara, dan kemudian menyerangnya ke atas. Kemudian terjadilah ledakan besar yang merobek langit. Jika bukan karena penampilannya yang cepat, jatuh dari ketinggian seperti itu dengan tambahan tekanan gelombang kejut akan membuat Tanggulin lumpuh jika tidak mati. Kemampuan Master Armor pertempuran 3 kata sepenuhnya ditampilkan. Gelombang kejut yang sangat besar telah diblokir dengan kuat untuk mencapai kota 300 meter di atas tanah. Kekuatan terbesar dari peluru meriam jiwa tetap berada pada titik asalnya. Itu telah meledak di langit tanpa halangan apapun dan telah menyebar ke segala arah. Tanah telah berguncang, dan suara ledakan yang kuat telah menghancurkan semua kaca dalam radius beberapa kilometer, tapi kekuatan destruktif dari bola meriam jiwa tetap terkuras sepenuhnya berkat penghalang tepat waktu si hitam. Si hitam turun dari langit dan mencabut sayap di punggungnya, tapi sedikit ketakutan melintas di matanya setelah kejadian itu. Meskipun dia yakin bahwa armor perang 3 katanya akan melindunginya dari ledakan besar, tapi di jalanan yang sibuk ini, berapa banyak orang yang akan selamat? Anggota Battle Soul Hall, bahkan para petarung ungu, pasti akan terbunuh dalam keadaan seperti itu. Gelombang kekuatan jiwa lembut mengalir ke tubuh Tanggulin. Itu adalah metode surga misterius. Efek dari kekuatan jiwa yang dimasukkan si hitam ke dalam tubuhnya segera menjadi jelas, menenangkan esensi darahnya yang mendidih. Orang baik, kerja bagus. Suara tulus dan tegas Black One memotong dengungan di telinga Tanggulin. Puh. Dia memuntahkan seteguk darah, tetapi Tanggulin langsung merasa jauh lebih baik. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan hancur setelah menerima beban gelombang kejut di udara. Namun, dia mengandalkan kemampuan fisiknya yang luar biasa dengan perlindungan tubuh naga emasnya yang dominan dan tidak terluka parah kali ini. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari garis keturunan Raja Naga Emas, dia akan dipenuhi dengan energi lagi besok pagi. Pada saat ini, sekelompok orang melesat keluar dari dalam teater bintang. Ketika mereka melihat cahaya menakutkan di langit, yang masih belum pudar bahkan setelah sekian lama, mata semua orang terkejut. Black One melepas topengnya dan menutupi wajah Tanggulin. Pada saat yang sama, dia melepas jubah bertudung dan menutupi tubuhnya. Bagaimanapun, dengan penghapusan cakar naga emas dan tubuh naga emas yang dominan, Tanggulin telanjang seperti bayi yang baru lahir. Terima kasih. Suara Tanggulin sedikit serak, tetapi entah bagaimana dia berhasil berdiri sendiri. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Black One menepuk bahu Tanggulin, memeluknya, dan mengguncangnya dengan kuat. Untuk seseorang dengan posisi dan kultivasinya yang telah melakukannya, jelas betapa emosionalnya dia. Melapor ke Black One, penyisiran selesai.
Tidak ada bom yang tersisa. Soul Land 3 Chapter 619. Chapter 619, Hadiah Besar. Pelaporan semuanya jelas. Anggota Green Skeleton Rebellion yang tersisa telah mundur. Kami telah memberitahu pihak berwenang untuk memburu mereka. Baik, ayo mundur. Atas perintah Black One, 3 mobil jiwa melaju ke arah mereka tanpa suara. Black One secara pribadi memegang bahu Tanggulin dan membawanya ke mobil yang dinaikinya. Ketika mereka melewati pejuang Battle Soul Hall lainnya, mereka semua memberikan 2 pukulan di sisi kiri dada mereka dengan tangan kanan mereka sebagai tanda terima kasih dan rasa hormat kepada rekan mereka. Jeroannya sepertinya terbakar dan luka-lukanya cukup berat, tetapi dalam suasana saat ini, Tanggulin masih merasakan darah panasnya mendidih. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam operasi tim Battle Soul Hall. Situasinya berbahaya, tetapi Tanggulin tidak menyesal. Apakah itu karena alasan untuk mempertahankan diri atau keinginan untuk menyelamatkan orang lain? Dia tidak punya pilihan lain saat itu. Ketika dia masuk ke dalam mobil, Tanggulin dengan jelas merasakan bahwa tatapan semua orang terkonsentrasi padanya. Dia masih belum terbiasa dengan perasaan menjadi pusat perhatian ini. Black One mengungkapkan jati dirinya. Para pejuang lain yang hadir tampaknya tidak terkejut. Senyum tipis di wajahnya, Black One memandang Tanggulin dan berkata, "Kerja bagus. Saya akan mencatat ini sebagai pahala besar ketika kita kembali. Anda telah menyelamatkan nyawa saudara Anda kali ini." Tanggulin berkata dengan suara lembut, "Itu yang harus saya lakukan." Black One tersenyum dan berkata, "Dilihat dari kemampuan Anda, saya pikir Anda sangat diberkahi dengan bakat alami. Refleks Anda cukup cepat, dan Anda tidak ragu-ragu di saat-saat kritis. Ini semua adalah kualitas yang baik. Teruskan." "Ya Pak." Black One jelas tidak terbiasa memuji orang lain. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, semua petarung lainnya terlihat sedikit heran. Setidaknya, berdasarkan pemahaman mereka tentang dia, pria ini belum pernah memuji siapapun sebelumnya. Tetapi jika bukan karena White Tree ini, nyawa semua orang akan dalam bahaya. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka semua merasa nyaman. Senyuman Black One tidak sendirian. Dia juga mewakili semua pejuang yang berpartisipasi dalam operasi hari itu. Mereka kembali ke markas Sekte Tang di kota Starluo. Black One pertama kali memanggil Master Jiwa Sistem Pemulihan untuk menyembuhkan luka-luka Tanggulin, lalu dia mengumpulkan lencana tempur semua orang. Balok data cahaya dirakit. Beberapa perubahan dilakukan pada data internal lencana tempur Tanggulin. Jumlah operasi yang berpartisipasi berubah menjadi 1. Poin kontribusi, 30.000. Dengan kontribusi khusus, 1 rekor prestasi besar. Potongan data yang tampaknya biasa ini sebenarnya menandakan banyak hal yang luar biasa. 30.000 poin kontribusi cukup bagi Tanggulin untuk membeli teknik Sekte Tang lainnya. Saat ini, di antara semua teknik Sekte Tang, Tanggulin telah mempelajari sebagian besar dari mereka. Teknik-teknik yang telah dia pelajari termasuk 4 teknik metode surga misterius, naga penangkap derek pengendali, jalur membingungkan bayangan hantu, dan mata setan ungu. Jika dia membeli yang lain, satu-satunya pilihannya adalah metode pelatihan tangan giok misterius. Inti dari Sekte Tang selama pendiriannya sebagian besar adalah senjata tersembunyi. Banyak senjata tersembunyi yang dicampur dengan racun, dan budidaya tangan giok misterius bisa sangat meningkatkan kekuatan dan kekuatan tangan seseorang. Mereka kebal terhadap racun dan tahan lama seperti baja dan batu. Tampaknya tangan giok misterius adalah yang paling tidak signifikan di antara 5 teknik Sekte Tang, tidak termasuk senjata tersembunyi 100 pemisahan. Meski begitu, jika itu terdaftar sebagai teknik Sekte Tang, pasti ada alasannya. Adapun 100 pemisahan senjata tersembunyi, itu telah dimodifikasi oleh generasi anggota Tang Sekte yang tak terhitung jumlahnya hingga hari ini. Meskipun namanya tidak berubah, itu berisi sejumlah besar ajaran sirkuit jiwa yang halus. Mereka telah menyatukan senjata kuno yang tersembunyi dan sirkuit inti alat jiwa dan memahaminya secara menyeluruh. Di antara berbagai alat jiwa yang diproduksi oleh Sekte Tang, sebagian besar lahir dari pengetahuan teoretis yang terkandung dalam senjata tersembunyi 100 pemisahan. Oleh karena itu adalah yang paling berharga di antara teknik Sekte Tang. Itu juga membutuhkan poin kontribusi paling banyak. Tapi Tanggulin adalah seorang pandai besi dan bukan pembuat misya, itulah sebabnya dia tidak terlalu membutuhkan 100 pemisahan senjata tersembunyi. Bahkan lebih luar biasa baginya untuk memiliki pahala yang besar dalam pahala itu.
Keuntungan terbesar dari jasa besar adalah bahwa di cabang Tang Sekte manapun, pembawa memiliki kekuatan untuk memanggil murid Sekte Tang satu kali. Tang Wulin telah diberi penghargaan dengan panggilan pertemuan Sekte Tang. Dia dapat menggunakan panggilan ini untuk mengumpulkan 30 pejuang Balai Jiwa Pertempuran Sekte Tang untuk menjalankan misi, seperti yang baru saja mereka lakukan. Prasyaratnya adalah misi itu tidak bertentangan dengan kode moral mereka. Mereka adalah pejuang Sekte Tang. Apa maksud 30 pejuang Sekte Tang? Inilah mengapa setelah Tang Wulin mendengar penjelasan si hitam tentang fungsi panggilan Tang Sekte, dia benar-benar tercengang. Ini praktis adalah alat ilahi. Black One tidak menanyakan tentang nama dan latar belakangnya. Ini adalah aturan dari Battle Soul Hall. Selama sudah dipastikan bahwa lencana itu asli dan sesuai dengan esensi darah petarung itu sendiri, mereka tidak akan gegabah bertanya tentang asal-usul petarung lain. Pejuang yang berbeda memiliki profesi dan kehidupan mereka sendiri di tempat yang berbeda. Alasan kekuatan Balai Jiwa Pertempuran Sekte Tang adalah karena itu tersebar di setiap sudut benua. Mengenai berapa banyak pejuang yang ada, hanya beberapa petinggi Sekte Tang yang tahu. Unit dengan kekuatan individu terbesar dalam Sekte Tang secara alami adalah Worship Hall. Namun, Battle Soul Hall tidak diragukan lagi adalah organisasi dengan kekuatan keseluruhan yang paling kuat. Ketika Tang Wulin kembali ke hotel, hari sudah larut malam. Dia benar-benar lelah hari ini. Sumber kelelahan terbesar adalah hatinya sendiri. Dia sekali lagi berada di ambang kematian, dan kali ini dia tidak punya rencana cadangan. Jika bukan karena kemunculan Black One yang tepat waktu, setidaknya dia akan terluka parah jika tidak mati. Benar-benar situasi yang mematikan. Namun, hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bersukacita tentang waktu yang dia habiskan di bawah Guru Mu Ye di mana dia berkultivasi di tepi hidup dan mati. Hanya orang yang telah berkeliaran di perbatasan genting itu yang dapat dengan tenang bereaksi terhadap situasi yang ada saat menghadapi kematian yang akan datang dan tidak dilumpuhkan oleh rasa takut. Kecepatan reaksi Tang Wulin tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sedikit pun. Itu adalah faktor terpenting yang menyelamatkan semua orang pada akhirnya. Saat dia duduk di tempat tidurnya, dia melihat tangannya. Senyum sedikit tidak bisa membantu tetapi muncul di wajah Tang Wulin. Dia baru saja memperoleh banyak poin kontribusi, jadi tentu saja, dia pergi dan menukarnya dengan manual budidaya tangan giok misterius tanpa ragu-ragu. Sekarang dia memiliki tangan giok misterius, poin kontribusi di masa depan dapat ditukar dengan sesuatu yang lain. Misalnya, harta surga dan bumi yang ia gunakan untuk membobol segelnya. Operasi kali ini telah meningkatkan rasa memiliki Tang Wulin dalam Sekte Tang. Rasanya luar biasa, dan dia sangat menyukainya. Dengan begitu banyak teman kuat yang bisa dia andalkan, perasaan itu luar biasa. Apalagi, dia telah menyelamatkan mereka, yang bahkan lebih luar biasa. Dia bermeditasi sepanjang malam. Keesokan paginya, ketika tanda-tanda pertama matahari pagi muncul, Tang Wulin yang kuat dan energis sudah berdiri di balkon, saat dia mulai mengembangkan mata setan ungunya. Kekuatan adalah fondasi untuk apapun. Siapapun yang baru saja menghadapi bahaya akan percaya ini tanpa keraguan sedikit pun. Untuk bertahan hidup, seseorang harus bekerja keras dan melatih diri sendiri. Ronde pertama dari pertarungan 2 lawan 2 telah berakhir. Hari ini pasti ronde pertama untuk pertarungan tim. Dia akan berpartisipasi dalam putaran pertama pertarungan tim dengan teman-temannya. Dia memiliki perasaan yang baik tentang ini, seperti malam sebelumnya. Dia mengandalkan udara ungu di tepi langit dan selesai mengolah mata iblis ungu miliknya. Tang Wulin dengan paksa meregangkan tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan getaran kehangatan yang perlahan mendingin dan berpindah dari matanya ke dalam otaknya. Kekuatan spiritualnya pasti sudah tumbuh lagi. Semakin lama dia mengolah mata iblis ungu, semakin besar efeknya setiap kali dia berlatih. Peningkatan kekuatan spiritualnya masih sangat penting. Gu Yue tidak pernah membudidayakan mata setan ungu, tetapi kekuatan spiritualnya benar-benar hebat. Tang Wulin sebenarnya masih penasaran apakah Gu Yue benar-benar menerobos ke alam jiwa-jiwa. Kamu keluar tadi malam. Gu Yue memandang Tang Wulin dan bertanya padanya saat sarapan. Memem, aku keluar jalan-jalan, jawab Tang Wulin sambil tersenyum. Oh, tatapan yang diberikan Gu Yue padanya sedikit aneh. Dengan senyum pahit, Tang Wulin bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Tidak apa. Tang Wulin, kamu keluar ke sini sekarang juga. Pada saat ini, seseorang berteriak dengan getir. Tang Wulin sedikit tertegun. Dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu.
Saat itu terjadi, dia melihat putri dari kerajaan bintang Luo berdiri dengan lengan akimbo di lobi hotel menatapnya dengan tatapan marah di matanya. Soul Land 3 Chapter 620. Chapter 620, berani bertaruh. Kapten, apa yang kamu lakukan ketika kamu keluar tadi malam? Mengapa dia ada di sini sepagi ini? Xie langsung menghubungkan percakapan antara Tang Wulin dan Bu Yue dengan situasi di depan mata mereka. Enyah, Tang Wulin memelototinya. Dia berdiri dan keluar. Ada orang lain yang berdiri di samping Dai Yun Er. Dia memiliki tubuh yang ramping dan penampilan yang tampan. Ketika dia melihat Tang Wulin yang berjalan ke arahnya jelas beberapa tahun lebih muda dari dirinya, Dai Yuyan merasa matanya terbuka saat dia melirik adik perempuannya ke samping. Dia berpikir, tidak heran adik perempuan tidak bisa melupakan pria ini. Dia sangat menarik, dari luar, dia sempurna. Ditambah lagi, dia berasal dari Akademi Shrek. Tidak mengherankan jika adik perempuan tertarik padanya. Ada urusan apa di sini, Tuan Putri? Juga, bukankah menurutmu tidak pantas bagi salah satu darah bangsawan seperti dirimu untuk berteriak dan berteriak di depan umum? Tang Wulin benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang putri ini. Dai Yun Er mengejek. Apa yang tidak pantas tentang itu? Saya datang sebagai orang biasa, bukan sebagai anggota keluarga kerajaan. Saya di sini tidak mewakili kekaisaran. Lalu apa alasan Tuan Putri memanggilku keluar? Tanya Tang Wulin. Dai Yun Er berkata, Tang Wulin, maukah kamu bertaruh denganku? Itu dia. Tang Wulin mengangkat alisnya dan bertanya. Yup, Dai Yun Er mengangguk penuh semangat. Bukan saya. Tuan Putri boleh pergi. Tang Wulin berbalik dan pergi. Kamu, Dai Yun Er merasa seolah-olah dia baru saja meninju kapas. Dia sangat marah sampai wajah kecilnya menjadi pucat. Berdiri di sampingnya, sedikit senyum melintas di bagian bawah mata Dai Yuyan. Pemuda ini menarik, tidak heran Yun Er terpaksa harus mengakui kekalahannya. Ini cukup menarik. Tang Wulin, berdiri di sana dan jangan bergerak. Dai Yun Er mengambil 2 langkah cepat. Dia mengulurkan tangannya dan berusaha meraih lengan Tang Wulin. Tang Wulin sedikit bergoyang dan menghindari genggamannya. Semoga sang putri memiliki harga diri. Tidaklah pantas bagi pria dan wanita untuk menyentuh dengan begitu bebas. Tang Wulin, aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang. Dai Yun Er berkata dengan gigi terkatup. Tang Wulin berbicara dengan tegas, Yang Mulia, haruskah saya menafsirkannya sebagai ancaman dari Anda terhadap utusan diplomatik? Dai Yun Er sudah berada di batas amarahnya. Dia berbalik untuk melihat Dai Yuyan. Kakak keempat, lihat betapa hina dia. Mengapa Anda tidak membantu saya? Dai Yuyan berjalan dengan perasaan agak jengkel. Dia memandang Tang Wulin dengan ekspresi tenang. Tekanan yang tidak terlihat segera dilepaskan dari tubuhnya. Tang Wulin berbalik. Kakak keempat, saudara laki-laki Dai Yun Er secara alami akan menjadi pangeran kekaisaran bintang Luo. Halo, saya Dai Yuyan. Salam sederhana. Dai Yuyan tidak memasukkan pengenalan gelarnya. Oleh karena itu, Tang Wulin tidak langsung merasa tidak menyukainya. Saya melihat, sang putri pulang dan mengeluh. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu tentang masalah ini? Bagaimanapun, kurasa aku belum pernah melakukan apapun pada sang putri sebelumnya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Jantung Dai Yuyan berdetak kencang. Di bawah tekanan kehadirannya yang mendominasi, anak laki-laki ini secara mengejutkan tidak terpengaruh. Dari itu saja, dia sudah bisa menentukan basis kultivasinya secara keseluruhan. Selamat siang, Tang Wulin. Sebenarnya adik perempuanku tidak bermaksud jahat. Dia hanya sangat mengagumi nama besar Akademi Shrek sebagai akademi terbaik di benua Eropa. Itu sebabnya dia ingin melakukan pertukaran dan membandingkan catatan atas nama taruhan. Itu saja. Oh. Hati Tang Wulin sedikit bergetar. Gaya pangeran keempat ini jauh lebih baik daripada gadis kecil itu. Tidak ada celah dalam pidatonya. Lalu bagaimana pangeran ingin kita bertukar dan membandingkan uang kertas ini? Tanya Tang Wulin. Dai Yuyan berkata, kudengar kalian semua juga berpartisipasi dalam kompetisi elit jiwa master muda tingkat tinggi kontinental tahun ini. Sungguh kebetulan, rekan-rekan saya, adik perempuan, dan saya juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Saya yakin kita akan bertemu satu sama lain dalam kompetisi dalam waktu dekat. Dai Yun Er melanjutkan, entah itu kompetisi solo, kompetisi berpasangan atau kompetisi tim, selama kalian bisa menang sekali, maka kami akan menganggapnya sebagai kemenanganmu.
Terutama kompetisi tim, bukankah kalian dari benua Douluo, pendukung terbesar ini? Kami akan bertaruh pada menang dan kalah dalam kompetisi tim. Apakah Anda berani bertaruh? Tang Wulin mengangkat bahu. Bukankah aku baru saja memberitahumu jawabannya? Ini adalah tempat asal Anda. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Mengapa saya ingin bertaruh dengan Anda? Juga, Yang Mulia, perjudian bukanlah aktivitas yang terhormat. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Anda harus menjadikan diri Anda teladan bagi orang lain. Kamu ketakutan. Apakah semua orang di Akademi Shrek sama pemalu seperti tikus sepertimu? Dai Yun mencibir. Alis Tang Wulin berkerut sedikit. Saya hanya berbicara untuk diri saya sendiri. Saya tidak bisa mewakili Akademi. Jika Anda bosan, mengapa Anda tidak kembali dan melakukan kultivasi? Dengan kata-kata ini, dia berbalik dan kembali ke ruang sarapan. Dia belum selesai makan. Dai Yun sangat marah. Dia hampir berlari ke arahnya, tapi dia ditarik kembali oleh Dai Yuyan. Sudah cukup, adik kecil. Kakak keempat, kenapa kamu tidak membantuku? Dai Yun berkata dengan ekspresi marah. Dai Yuyan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Adik perempuan, kamu tidak seperti biasanya. Anda memiliki jiwa bela diri sistem roh. Kamu selalu tenang. Kenapa kamu begitu impulsif hari ini? Bertingkah begitu gegabah tidak akan menyelesaikan masalah. Anak muda dari Akademi Shrek ini sangat menarik. Kami akan melakukannya lambat, tidak perlu terburu-buru. Ketika dia mendengar kata-kata Dai Yuyan, Dai Yun tercengang. Dia benar, sejak kapan dia menjadi sembrono ini? Biasanya, dia yang akan memainkan yang lain, jadi mengapa dia dimainkan oleh orang lain? Kami akan bertemu mereka di kompetisi. Dai Yuyan menepuk bahu adiknya dan menariknya menjauh dari tempat itu. Dia jelas bukan seseorang yang akan memanfaatkan posisinya sendiri untuk menindas orang lain. Jika dia ingin membalas dendam pada adik perempuannya, dia akan melakukannya dengan adil dan terbuka. Sepertinya putri ini menyukaimu, Yue Zhenyu berkata kepada Tang Wulin dengan ekspresi senang atas kemalangannya. Tang Wulin mengabaikannya dan melanjutkan makannya. Tapi tidak apa-apa juga. Jika Anda tidak mendapat tekanan, maka kompetisi ini tidak akan berarti apa-apa, bukan? Yue Zhenyu mengikat tangannya di belakang punggungnya dan terlihat tenang. Pertempuran tim. Karena Gu Yue menolak untuk ambil bagian dalam pertempuran, ketujuh orang lainnya akan berpartisipasi dalam kontes. Pertempuran tim membutuhkan satu kontestan pengganti pada saat pendaftaran, jadi mereka harus mendaftarkan Gu Yue seperti itu. Dia harus hadir di tempat kompetisi. Apresiasi pertempuran tim terbukti dalam jumlah lalu lintas manusia di luar Star Luo Coliseum. Dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, kerumunan terlihat lebih tipis. Tang Wulin telah mendengar bahwa alasan warga Kekaisaran Bintang Luo tidak menyukai pertempuran tim adalah karena mereka mengira pertempuran semacam itu terlalu kacau. Orang biasa tidak pernah bisa berharap untuk mengamati dengan jelas. Ketika seseorang memikirkannya, itu benar-benar masuk akal. Kompetisi solonya adalah 1 lawan 1. Bahkan orang normal pun bisa melihat aksinya. Pertarungan tim membingungkan mata. Meskipun mereka memiliki konten teknis yang lebih tinggi, mereka tidak begitu memuaskan seperti menonton pertandingan 1 lawan 1. Mereka pergi ke tempat kompetisi dan memasuki ruang tunggu untuk melihat urutan partisipasi mereka. Saat itu, ruang tunggu sudah penuh dengan kontestan. Meskipun jumlah tim tidak sebanyak 2 kompetisi sebelumnya, lebih banyak orang yang ambil bagian dalam satu pertandingan pertempuran tim. Setiap tim terdiri dari 8 anggota. Tang Wulin dan yang lainnya dengan cepat menemukan urutan partisipasi mereka. Pertarungan tim membutuhkan area yang lebih luas, jadi hanya 5 kompetisi yang bisa diadakan secara berurutan di dalam Coliseum. Tang Wulin dan yang lainnya adalah tim ketiga yang bertarung. Posisi mereka masih sedikit di sisi awal. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tepat ketika mereka telah mengkonfirmasi pesanan, tiba-tiba, ruang tunggu yang bising tiba-tiba menjadi tenang. Perubahan mendadak ini juga sedikit mengejutkan orang-orang dari Akademi Shrek. Mereka secara naluriah menoleh dan melihat. Di pintu masuk ruang tunggu, sekelompok orang perlahan-lahan masuk. Total ada 8 orang, semuanya mengenakan pakaian merah tua. Ada gambar hitam di dada mereka yang terlihat agak aneh. Itu memiliki bentuk bulat keseluruhan, dengan bukaan di satu sisi, seperti mulut yang besar. Itu menunjukkan giginya yang tajam dan tampak mengesankan dengan caranya yang mendominasi. Orang-orang dari Akademi Monster telah tiba, bisik seseorang di kerumunan. Kata-kata itu berhasil mencapai Tang Wulin.
Monster Academy. Akademi monster yang didirikan berdasarkan aturan Akademi Shrek. Pakaian merah. Mungkinkah itu seragam sekolah mereka? Mereka benar-benar melengkapi seragam sekolah berwarna hijau Akademi Shrek. Apakah tidak ada pepatah yang mengatakan, merah di atas hijau, benar-benar tidak masuk akal? Ini memang cukup menggelitik. Di sisi Monster Academy, orang yang memimpin adalah pria bertubuh besar dan tinggi. Dia botak dan berdiri di ketinggian 2 meter. Bahu dan punggungnya lebar. Ketika dia berdiri di sana, dia menyerupai bukit yang menghalangi semua orang di belakangnya. Aura yang begitu kuat, Tanggulin merasakan hening menggigil di dalam hatinya. Dia sepertinya telah melihat setitik merah tua di mata orang ini. Ketika pria ini masuk, ruang tunggu yang semula ramai segera menipis ketika orang-orang memberi jalan untuknya, memungkinkan dia untuk mengambil langkah besar ke ruang tunggu. Tanggulin dan yang lainnya berdiri di samping. Mereka segera melihat orang lain yang mengikuti di belakang pria botak dan berotot ini. Ketika Tanggulin melihat orang kedua, tatapannya dengan cepat membeku. Dia baru saja bertemu dengannya pagi itu. Bukankah itu pangeran keempat dari Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuyan? Yang lebih mengejutkannya adalah di belakang. Ada 8 anggota dari Akademi Monster, dan orang yang berjalan di ujung barisan secara mengejutkan adalah Putri Kerajaan Bintang Luo, Dai Yun Er.